Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal MIPA Kimia tahun 2024 tingkat wilayah, sub bidang kimia organik. Mari kita lihat soalnya. Produk dari reaksi berikut ini adalah, ini ada dua tahap reaksi ya. Ini ada gugus epoksi di sini, kemudian pertama dia ditambahkan H2SO4 dan H2O. Nah, epoksi kalau ketemu asam, terus ada H2O, dia mengalami hidrolisis, dia akan pecah jadi 2OH. Jadi tahap 1 kan dihasilkan produk seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih tahap 1. Kemudian ditambah dengan ini aldehid ya. Aldehid ada gugus karbonil, suasana asam, ketemu gugus OH. Nah, ini berarti nanti akan menghasilkan asetal. Jadinya seperti ini. Kurang lebih hasilnya adalah ini aldehidnya. Gugus karbonilnya nanti dia akan bereaksi dengan OH-OH ini. Dia akan siklis jadinya O, terus nah kayak gini ya. Baru di sininya ada siklik lagi sebagai gugus sikloheksananya. Begini kurang lebih ya. Jadi kalau produk yang paling tepat berarti adalah ini dia, yang C ya. Nih, ini kalau kita putar dikit nanti jadinya nih, kita putar ke sana nih, jadi bagian sini adalah C dari CH ini. Kemudian bagian sini adalah metilnya, CH3. Selesai soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. S-adenosilmetionin merupakan salah satu kosubstrat yang terbentuk pada organ hati dan berperan penting dalam reaksi transfer metil, transulfurisasi, dan aminopropilasi dalam sistem biokimia. Tentukan jumlah pusat kiral dan jumlah stereoisomer yang mungkin dari S-adenosilmetionin. Yang pertama kita cari pusat kiral, baru kita cari jumlah stereoisomer. Pusat kiral itu adalah C yang mengikat 3 gugus berbeda. Nah, dari sini tinggal kita cari aja. Yang pertama ini ada C di sini ya. Ini ada N, CO2 sama CH di sini, dan satu lagi dia pasti ngikat H. Oke, kita nemu satu kiral dulu. Yang ini CH2, nggak mungkin. CH2 ini nggak mungkin nih. CH2 juga nggak mungkin. Nah, ini yang C ini mungkin. Yang ngikat O, ngikat COH, ngikat CH2, dan pasti dia ngikat H. Oke, ini kiral. Kemudian di sini juga sama kiral, dan nanti ngikat 1H juga. Kan? Ini juga kiral juga, dan nanti ngikat 1H lagi. Kemudian yang di sini, C di sini, ini kiral juga, ngikat NO sama COH, sama ngikat H. Terus habis itu, mana lagi ya? Yang jelas pasti dia nggak punya rangkap. Kalau dia rangkap, maka dia nggak kiral lagi. Sorry sebentar. Ya, kiral C yang mengikat 3 gugus berbeda. Astaga, salah ya teman-teman ya. 4 gugus. Kan C itu bisa mengikat 4 ya. 4 gugus berbeda, sorry. Saya revisi. Jadi, dari CCC ini kita tandai ya, mana aja yang kiral ya. Yang pertama C ini kiral. Yang CH2 ini pasti tidak kiral karena dia udah ada 2H sama gugusnya kan. Kan harus 4-4-nya harus beda. CH2, yang CH2 enggak, berarti yang CH ini. Ini ada kiral. Ada berapa kiral jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pusat kiral. Nah, kalau ada 5 pusat kiral, maka jumlah stereoisomer itu akan sama dengan gini. Jumlah stereoisomer, terus secara matematis bisa kita hitung sebagai 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah C kiral.
Karena di sini C chiralnya ada 5, maka jumlah stereoisomernya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. So, stereoisomernya 32, pusat chiralnya ada 5. Jawabannya adalah D. Kita ke soal berikutnya. Senyawa G memiliki rumus formula C7H11NO3 dan serapan IR pada bilangan gelombang 3300, 2200, dan 1700-an. 3300 ini biasanya kalau enggak NH, OH, 2200 ini biasanya rangkap 3 ya, kalau enggak CCC rangkap 3 ya CCN. 1700-an ini biasanya karbonil, CO rangkap. Dengan struktur mampat seperti ini, kita gambar dulu aja ya struktur G ya. Struktur G, ini berarti ada CN, N, C, terus ada CH2, kayaknya ada yang salah dikit ya ini nanti ya. CH2, CH, OH, ini harusnya bukan CH2, ini harusnya CH aja, karena satunya ada tingkat OH. Baru ke samping ada CH2, samping lagi ada C, O, CH2, CH2, CH3. Nah, ini kurang lebih ya. Ini struktur G, berarti yang ini ya. Senyawa G diperoleh melalui 3 tahap reaksi dengan reaktan awal senyawa D. D itu yang di sini. Senyawa D adalah senyawa siklik yang memiliki serapan IR pada daerah gelombang 3300 lebar. Lebar itu ya bisa OH, ya kan? OH atau NH 1700-an. Nah, ini biasanya karbonil. Prediksikan struktur siklik senyawa D berdasarkan data tersebut. Kalau dari data IR, OH, CO rangkap, semuanya ada ya. Jadi mau nggak mau kita harus emang ngecek sih. Ngecek mundur jadinya ya. G kan di sini nih, G. Sebelum jadi G, dia kan F. F menjadi G itu ditambah CN, berarti sebelumnya tidak ada CN. Kalau dari rumus molekulnya, yang beda adalah CN-nya, jadi nanti F ini nggak ada CN, tapi ada BR. Nah, ya ada BR ya. Berarti struktur dari si F, struktur F itu nanti akan jadi mirip kayak struktur G, hanya saja CN-nya diganti BR. Nah, kita gambar ya. Seperti ini struktur F. Nah, kemudian struktur F ini dihasilkan dari E ditambah alkohol kondisi asam. BR-nya tetap ada, berarti nggak masalah. Nah, di sini yang hilang, teman-teman lihat, di F ini C-nya 6, tapi di E C-nya 4. Duanya dari mana? Duanya dari C2H5OH. Ini kemungkinan dari E ke F, ini reaksi esterifikasi. Berarti struktur ini kan C2H5OH tambah E jadi struktur F. Nah, senyawa atau gugus fungsi yang terjadi di F, karena tadi saya sebutkan esterifikasi tadi ya, maka dia akan menghasilkan ester. Maka sebelum dia ester, dia akan terpecah menjadi alkohol dan asam karboksilat. Berarti kita pecah di sini F-nya. Jadi kita bisa dapatkan struktur E adalah PR, CH2, CH, OH, CH2, C, O, C2H, CH2 dan CH3-nya ini kita ganti dengan H. Begini struktur E. Nah, sekarang kita menuju ke D. E ini asalnya kan dari D. D yang direaksikan dengan HBr. Tambah asam. Berarti D sebelumnya nggak ada BR-nya. Kok bisa dia ada? Berarti ini ada pemecahan siklik. Pemecahan siklik dengan adanya BR. Nah, mungkin ini reaksinya hidrolisis ya, mungkin ya. Itu lisis. Berarti sebelumnya dia akan membentuk
antara C yang di sini sama O yang di sini membentuk suatu ikatan yang membuat dia siklik. Jadinya kalau kita bentuk struktur D itu adalah ini ada C, O, ini ya. Ini O yang di sini nggak menghubungkan H tapi terhubung ke CH2 ini. Jadinya CH2 terhubung lagi sama CH, CH-nya ada OH. Terus di sini habis CH ada CH2. CH2 habis CH2 ada CO. Nah, kayak gini strukturnya berarti kurang lebih ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang ini kalau kita gambar struktur garisnya. Ini O. OH ini. Nah, ini dia. Yang paling sesuai adalah yang A. Oke, soal nomor 4 beres. Soal nomor berikutnya, tentukan urutan reaktivitas cincin aromatik berikut terhadap reaksi substitusi elektrofilik. Baik, urutan reaktivitas itu dipengaruhi oleh gugus substituennya. Kalau gugusnya aktivator, maka akan semakin reaktif. Kalau gugusnya deaktivator, maka akan semakin kurang reaktif. Nah, ini kan ada A, B, C. Kita harus tahu dulu nih, gugus yang aktivator tuh yang mana? Kita nyari yang paling aktivator ya. Ini ada listnya ya. Strongly activating tuh ini. Moderately activating ini. Weakly activating ini. Gitu. Jadi kita cari yang activating aja. Kan kita nyarinya adalah yang paling reaktif. Berarti yang activating dulu. Kita cek yang A. A ini ada gugus CH2. CH2 itu masuknya alkil ya, berarti activating. A teraktivasi. Nah, ini weak. Sekarang yang B. Yang B ini dapat CH2 sama dapat ini CO. Kalau CH2 kan berarti teraktivasi weak. Tapi juga dapat CO itu masuknya. Ini yang C ya, yang berikatan sama aromatiknya ya. Oh, yang ini berarti COOR. Yang ini gugus ini. Ini ternyata moderately deactivating. Tapi dia terdeaktivasi moderat. Ini berarti terdeaktivasi moderat tapi teraktivasi weak, lemah gitu ya. Jadi dia tetap terdeaktivasi untuk yang B. Karena untuk yang C, dia berikatan sama gugus O-nya. COO tapi lewat O, berarti dia masuknya ini ya. Moderately activating, berarti dia yang C teraktivasi moderat. Nah, yang paling reaktif itu adalah yang paling teraktivasi. Berarti kalau dari sini yang paling teraktivasi adalah C, ini yang nomor 1. Kemudian yang teraktivasi lagi adalah yang yang A, teraktivasi weak, lemah. Yang B juga teraktivasi lemah, tapi dia terdeaktivasi juga secara moderat. Jadi kan lebih kuat terdeaktivasinya. Jadi dia yang paling kurang reaktif yang B ini. Berarti urutannya C lebih reaktif daripada A lebih reaktif daripada B. C, A, B. Mana yang? Ya, jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Data sifat koligatif suatu senyawa organik Z menunjukkan bahwa senyawa organik Z tersebut memiliki massa molekul relatif 143. Ini MR-nya 143. Spektrum inframerah senyawa Z tersebut menunjukkan dua puncak tajam pada 3395 dan 3476. Nah, pokoknya sekitar 3000-an lah ya. Sekitar 3000-an tuh ya kalau nggak NH, OH. Kalau nggak NH, OH gitu ya. Serta memiliki puncak pada rentang bilangan gelombang 3000-an sama 1500-an. 1600-an gitu ya. Senyawa zat tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku zat warna ketika direaksikan dengan natrium nitrit. Rumus molekul yang tepat dari senyawa Z adalah
Z ini kan kalau dari clue yang kalimat terakhir ya, dia bahan baku pembuatan warna. Warna itu biasanya dia memiliki gugus diazo. Sebelum jadi diazo, biasanya dia punya gugus anilin ya. Jadi misalnya nih ada aromatik NH2 diberikan natrium nitrit, dia akan jadi ion diazonium. Seperti ini. Nah, yang zat warna tuh yang diazonium ini, biasanya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita abaikan spektrum IR-nya ya, kita pakai yang kalimat terakhir saja dan kita sesuaikan dengan massa molekul relatifnya, 143 gram per mol ya, yang ada gugus NH2-nya. Berarti kan kita hitung dulu aja yang ini, jangan-jangan dia anilin kan. Anilin kan C6H5NH2. Ini MR-nya adalah 6 kali 12 tambah 5 tambah 14 tambah 2. Berapa ini? Ini 72 tambah 21 ya. Jadinya 83. Nah, masih kurang nih. Tapi kan ini hampir 2 kalinya ya. Enggak sih, nggak nyampe 2 kalinya sih. Mungkin bisa jadi strukturnya adalah anilin juga, tapi dia punya 2 cincin. Naftalen tapi ada anilinnya. Misalnya gitu ya. Misalnya gini. Nah, kita hitung aja nih. MR-nya. MR-nya ini berarti ada C-nya 10. 10 kali 12 ditambah H-nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 14. Berarti ini 120 tambah 23. Hasilnya adalah 143 gram per mol. Dapat nih jawabannya kan, pokoknya yang ada NH2-nya, karena ternyata dari kalimat terakhir dia sebagai bahan baku zat warna itu ion diazo. Jadi harus ada gugus anilinnya atau gugus aminanya ya di cincin benzen. Ya udah, yang paling sesuai berarti yang ini. C berapa nih? Berarti C10 hanya 9, N-nya 1. C10H9N. Jawabannya adalah D. Nah, coba kita cocokkan ininya, apa namanya? Spektrum IR-nya ya, biar lebih pasti. Nah, ini listnya spektrum IR ya. Dia kan bilang ada 3.300, 3.400-an. Itu berarti ya sekitar sinilah ya. Ada NH. Oke, berarti di sini valid nih ada NH-nya di amina NH2. Terus 3.000-an. 3.000-an itu berarti di sini nih. Ada CH sama C-nya rangkap. Ini bisa aromatik. Make sense? Ada gugus aromatiknya kan? Berarti yang ini beres. Ini beres, tinggal 1.500-an sampai 1.600-an. 1.500-an sampai 1.600-an tuh yang ini. CC rangkap atau CN rangkap atau NH. Alifatik tak jenuh, aromatik, heterosiklik tak jenuh, amina, amida A. Pas ya? Kita ada aromatis kan, CC. NH kita ada amina. Nah, berarti sesuai aja dari spektrum IR-nya. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nama yupak yang tepat untuk senyawa berikut ini adalah, ini teman-teman harus tahu prioritas ya. Biasanya prioritas pertama itu yang ada nama khususnya, karena ini kan benzen ya. Biasanya ada nama khusus toluen atau asam benzoat atau anilin. Tapi karena di sini opsi jawabannya ada asam, berarti yang paling utama adalah yang asam benzoat ini nomor 1 nih. Berarti nomor 2-nya adalah OH, ini NH2, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi asam OH-nya jadi hidrokso. Kita cek ya, asam. Ini kan awalnya amino ya, aminonya harusnya nomor 3.
Berarti ini atau ini. Terus kloro harusnya nomor 4. Nomor 6. Ini juga nomor 6, benar. 4 siano. 4 siano. Ini benar. Ini kok nggak ada ya? Oh, dia pakainya benzonitril. Nah, biasanya kalau lebih dari 2 ya, itu secara IUPAC ya kita pakai nomor aja. Jadi harusnya yang lebih tepat adalah yang 4 siano, 2 hidrokso, 5 metil benzoat. So, menurut saya jawabannya adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Senyawa heterosiklik nitrogen merupakan spesies basa yang cukup berguna dalam sintesis senyawa organik. Di antara senyawa-senyawa berikut, tentukan manakah yang memiliki sifat kebasaan paling kuat. Oke, kebasaan ya, berarti kita fokus ke PEB yang ada di N. Ini ada di sini, ini ada di sini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kebasaan dari PEB pada atom N. Ini ya, ringkasannya. Yang pertama adalah faktor resonansi. Jika PEB yang ada itu terlibat dalam resonansi, maka sifat basanya makin lemah. Nah, PEB mana yang terlibat resonansi? Biasanya PEB yang terlibat resonansi itu adalah yang cincinnya segi 5. Kayak ini nih, kayak pirol. Jadi pirol ini kan sebenarnya kalau kita gambar, itu kan rangkap kayak gini ya. Nah ini kan salah satu syarat dia aromatis itu kan memenuhi 4N plus 2, aturan Hakel ya. Dimana N-nya bilangan bulat. Jadi minimal kalau misalnya N-nya 1 atau N-nya 0, kalau N-nya 0 berarti 2, ini harusnya N-nya 1 minimal ya. Kalau N-nya 1 berarti jumlah elektron Pi yang beresonansi itu harus 4 kali 1 plus 2, 6. 6 elektron, padahal ikatan Pi hanya ada 4 elektron. Nah, 2 elektron sisanya di mana? Dari PEB-nya NH ini. Nah, jadi PEB di pirol, dia ikut resonansi, berarti fix ini yang paling lemah. Ini ya, paling lemah ya. Nah, ini kan yang kita cari yang paling kuatnya. Kita baru nemu yang paling lemah nih. Berarti mau nggak mau kita harus mengidentifikasi nih keempat yang lainnya. Kita harus analisa dulu. Kemudian berarti untuk yang segi 6 ini, PEB-nya tidak akan terlibat resonansi. Karena kalau kita gambar ya misalnya piridin kayak gini ya. Ini kan sudah ada 6 elektron Pi yang beresonansi, jadi tidak perlu mengajak resonansi PEB yang ada di N. Seperti itu. Sehingga faktor kedua yang mempengaruhi tentunya adalah faktor penarik atau pendorong. Kebetulan di sini yang ada adalah faktor penarik. Kita lihat ya. Piridin ini nggak ada N-nya. Piridazin ada N yang lain. Nah ini sebagai faktor penarik nih. N sebagai faktor penarik. N sebagai gugus penarik. Nah gugus penarik itu pengaruhnya adalah melemahkan sifat basa. Nah berarti yang ada gugus penarik otomatis lebih lemah. Piridin nggak punya gugus penarik. Berarti otomatis dia yang paling kuat. Yang lainnya ada gugus penariknya kan. Nah kecuali kalau kita mengurutkan ya, jadi kita perlu menganalisa juga nih piridazin, pirimidin, sama pirazin ini. Seperti itu. Karena ini di sini kita cuma disuruh mencari yang paling kuat, ya udah pasti piridin. Nah tapi sekalian deh di antara piridazin, pirimidin, pirazin ini urutan kekuatannya gimana? Ini kan keberadaan gugus penarik itu melemahkan sifat basa. Nah, perbedaan antara piridazin, pirimidin, dan pirazin, letak gugus penariknya adalah jarak. Jarak. Kalau piridazin ini kan dekat. Dekat, ini sedang, yang ini jauh. Semakin dekat, maka dia akan semakin melemahkan. Sehingga di antara piridazin, pirimidin, pirazin, yang paling kuat adalah pirazin, keduanya adalah pirimidin,
yang paling lemah adalah piridazin. Begitu kalau kita mengidentifikasi yang 3 ini aja ya. Nah itu aja sih tambahannya. Kalau jawabannya udah fix ya tadi ya, paling kuat adalah piridin karena nggak ada nih gugus penariknya. Dan tidak terlibat resonansi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu senyawa aromatik dapat disintesis dari reaksi bertahap berikut. Tentukan nama IUPAC dari produk Z. Ini ada 5 tahap ya. Oke, tahap yang pertama, HNO3, H2SO4 berarti nitrasi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian, tahap selanjutnya adalah ada BR2FeBr3. Nah, ini berarti nambahin BR ya, nambahin BR. Tapi karena di hasil produk 1 tadi sudah ada NO2. NO2 itu kan NO2 ini kan pengarah meta, jadinya nanti BR dia akan nempel di posisi meta dari NO2. Nah, di sini misalnya. Gitu ya. Terus habis itu di sini ada H2PDC. H2 ini hidrogen ya. Ada katalis logamnya, PD, palladium. Nah, kalau hidrogen dengan katalis logam itu bisa menghasilkan reaksi reduksi. Yang direduksi siapa? NO2-nya. NO2 tereduksi akan berubah menjadi NH2. Begitu nih tahap 3. Terus tahap 4-nya NaNO2HCl, natrium nitrit. Natrium nitrit kalau ketemu NH2, dia akan membuat NH2 menjadi gugus diazo. Jadi N2 plus gini ya. Nah, kemudian yang terakhir ditambah HbF4. Nah, HbF4 ini penyedia nukleofil F- gitu ya, atau F lah. Sehingga nanti dia akan mensubstitusi secara nukleofilik. Nukleofiliknya gimana? Ya, dia akan menyerang C yang mengikat living group. Nah, living groupnya siapa? Diazo ini adalah living group. Sehingga nanti produk akhirnya gugus diazo akan digantikan oleh F. Nah, jadi ini produk akhir. Nah, namanya apa ya? Berarti bromo fluoro posisinya meta ya. Nah, ini jadinya. 1 bromo 3 fluorobenzena. Nah, ini yang paling tepat. Itu ya, ini reaksi bertahap benzen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Alizarin yellow R merupakan pewarna azo yang dapat digunakan sebagai indikator pH. Warnanya kuning di bawah pH 10 dan merah di atas pH 12. Rangkaian tahapan sintesis yang benar dengan bahan baku P-nitrobenzena. P-dinitrobenzena itu berarti kayak gini. NO2. Nah, ini gimana caranya supaya dia berubah jadi alizarin yellow R ini. Ini kalau kita lihat bagian sininya, bagian sini udah sama kayak ini ya. Nah, berarti ini kita perlu mengubah NO2 ini menjadi diazo terus direaksikan dengan yang gugus benzen satunya. Nah, kita cek dulu. Untuk mengubah diazo, nitro itu harus mengalami reduksi dulu. Reduksi itu bisa pakai SnHCl atau bisa pakai H2PD. Pokoknya gugus pereduksi lah. SnCl2 ini bisa jadi gugus pereduksi. AlH3 mungkin bisa juga ya, ini pereduksi juga. NaBH3Cn ini tapi pereduksi yang biasanya untuk gugus CO ya. Nanti dulu deh. Ini SnCl2 bisa, NaBH4 juga sama, ini untuk gugus fungsi yang ada karbonilnya. Oke, jadi kita eliminasi yang C sama E. Selanjutnya sekarang supaya jadi diazo kan. Tadi kan setelah ini reduksi, gugusnya jadi seperti ini.
Ini jadi NH2. Nah, ini kita anggaplah tetap NO2 gitu ya. NH2 berarti ini perlu ditambah natrium nitrit. Kita cari natrium nitrit supaya ini menjadi diazo. Gitu. Ya kan? Mana nih natrium nitrit? Natrium nitrit. Tahap 2 harus ada natrium nitritnya. Nih lihat. Yang D ini nitrat ya. Bukan nih. Salah, berarti bukan. Berarti yang nitrit. Nitrit. Nah, ini nitrit, NO2. Wah, ini nitrit juga. Nah, bisa nih. Tapi untuk yang A dan B, reagen ketiganya sama nih. Asam orto, hidroksibenzoat tuh yang ini buat nambahinnya. Bener sih, 2-3-nya sama. Nah, berarti yang ini antara tahap 1 ini, mana yang lebih bisa mereduksi NO2. Nah, kalau saya lebih prefer yang A. Kenapa? Karena biasanya ALH3 itu buat mereduksi karboksilat atau ester ya, bukan NO2. Itu, jadi ini, oke. Berarti yang beda adalah yang tahap 1 ini tadi. Alright. So, menurut saya jawabannya adalah yang A. Kalau teman-teman ada ide yang lain, mungkin ini ya, bisa chat aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara spesies karbokation berikut ini, tentukan spesies karbokation paling stabil. Oke, stabilitas karbokation itu yang paling stabil adalah karbokation gugus alilik sama karbokation gugus benzilik ya. Ini paling stabil. Kemudian yang lebih stabil lagi adalah yang kurang stabil itu adalah karbokation tersier, ini tersier, ini alilik, yang ini benzilik. Baru kemudian yang kurang stabil, yang lebih kurang stabil adalah karbokation sekunder. Ini, baru yang primer. Nah, yang paling tidak stabil itu adalah yang metil. CH3 karbokation. Nah, ini yang paling tidak stabil ya. Nah, kita kan nyari yang paling stabil. Berarti yang kita cari adalah yang ada gugus aliliknya, karbokationnya. Atau gugus benzilik kalau ada. Tapi kalau dari struktur opsi jawaban nggak ada yang benzilik ya. Alilik. Yang alilik yang mana? Ini alilik. Nah, ini plusnya di sini ya. Ini berarti bukan, ini primer. Yang ini juga bukan. Ini juga bukan. Nah, ini alilik juga. Kenapa? Karena ini kan C di sini, terus ada tunggal terus rangkap. C ada tunggal terus rangkapnya alilik juga. Nah, sekarang baru kita bandingkan aliliknya mana yang lebih stabil. Kalau yang A ini adalah alilik yes, tapi selain alilik dia juga karbokation sekunder. Kalau yang E ini alilik yes, tapi dia karbokationnya, oh ini lebih stabil ini. Dia karbokationnya tersier. Dia ngikat 1, 2, 3 C yang lain. 3 C yang lain dia ikat, kalau yang ini cuma 2 C yang lain, masih ada 1 H di sini. Nah, berarti yang lebih stabil justru malah yang E. Karena dia selain alilik, ternyata dia juga karbokation tersier. Kita lanjut ke soal berikutnya. Produk yang benar, perhatikan stereokimianya, dari reaksi reduksi berikut ini adalah, ini ada senyawa, terus ini ada reagen. Ini udah dikasih tahu reduksi, berarti nanti yang bereaksi adalah yang bisa direduksi. Nih, biasanya sih karbonil ya. Ini ada ester juga. Bisa juga sih, tapi untuk yang ini, yang berbasis boron, ini kan boron ya. Reduktor berbasis boron ini biasanya nggak kuat untuk mereduksi ester. Biasanya berbasis aluminium. Seperti LiAlH4, nah itu baru bisa. Nah, berarti kita fokus ke dua gugus ini. Nah, sekarang stereokimianya kita lihat dari mana? Kita lihat dari steriknya.
Kan mereduksi ini kan dia nanti akan ada H- ya. Tentunya membawa sekunder butil sebanyak 3 biji ini kan. Tentunya perlu ruang yang besar. Nah, kalau perlu ruang yang besar berarti kita pilih halangan steric yang paling kecil. Kan kemungkinannya bisa nyerang lewat atas atau lewat bawah. Mana yang dipilih? Yang steriknya paling kecil. Kalau lewat bawah, dia terhalang metil dan ini, COOMe ini. Kalau lewat atas, hanya dihalangi H. H itu kan sangat kecil kan? Nah, jadi dia akan lebih prefer lewat atas. Kalau lewat atas lebih prefer, maka reduksi karbonil, karbonil ini kan kalau direduksi jadi alkohol ya, jadi OH, maka OH-nya akan mengarah ke bawah. Karena diserang dari atas kan. Mana yang OH-nya arahnya ke bawah? Ini. Nah, jawabannya yang A. Itu. Ada nggak yang mengarahnya ke bawah juga yang lain? Ini ke bawah juga ya, yang E ya. Nah, tapi dia mereduksi CH2OH. Salah, karena Kb sek butil 3 kali H ini, dia nggak bisa mereduksi ester. Jadi ester akan tetap jadi ester ya. Oke, saya kira cukup sekian nomor 15 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis reaksi organik pada langkah 1 dan 2 tergolong. Ini rangkap nangkep H, ini adalah adisi. Kemudian ini adisi, ya kalau adisi ini kan H yang ditangkap ya, berarti elektrofilik. Elektrofil yang ditangkap, adisi elektrofil. Nah sekarang kalau yang ini ada HOR, dia yang jelas nukleofilik, nukleofilik, kemudian ini rangkapnya jadi pindah ke O ya, ya berarti ini adisi nukleofilik. Ya kan, adisi kan, dari rangkap menjadi nggak ada rangkapnya. Atau substitusi. Kalau menurut gua adisi sih. Nah kita cari di sini mana yang adisi elektrofilik sama adisi nukleofilik, ada nggak? Adisi elektrofilik ini ada. Adisi nukleofilik. Nah ini. Jawabannya yang B. Lalu kalau teman-teman punya ide yang lain, ini ya, boleh share di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu laboratorium terdapat 2 botol bahan kimia A dan B yang namanya telah usang. Salah satu botol berisi senyawa transiklopenta 1,2-diol dan satunya berisi senyawa cis siklopenta 1,2-diol. Di antara reagen-reagen berikut, manakah yang dapat membedakan kedua isomer? Oke, yang cis dulu ya. Yang cis itu berarti siklopentan. Berarti sama-sama di bawah. Nah, gini. Kalau yang trans, siklopentan, ini satu di bawah, satu di atas. Nah, yang gini ya. Nah, untuk membedakannya tentu kita pakai reagen. Nah, reagen mana nih yang ditanya? Mangan 4 oksida. Ini oksidasi. Ini dua-duanya bisa dioksidasi, jadi akan bereaksi semua. Metil iodida, ini nanti akan ada substitusi mungkin kali ya. OH, O-nya nukleofil, nyerang metilnya, iodidanya lepas. Nah, keduanya bisa dong. Asam sulfat pekat, ini eliminasi. Keduanya bisa juga. Aluminium isopropoksida. Isopropoksida itu berarti nanti basa. Ya dia punya HH. Bisa diambil. Nggak tahu sih ini yang D. Yang E aseton. Aseton. Nah ini dia. Aseton itu kan ada gugus karbonilnya ya. Karbonil kalau ketemu dengan diol OH-OH, dia akan membentuk ketal. Tapi kalau posisi OH-OH-nya trans, dia nggak bisa membentuk ketal. Jadi yang bisa membentuk ketal cuman yang cis, yang transnya nggak bisa. Berarti aseton ini bisa digunakan sebagai reagen pembeda antara
trans dan cis siklopenta 1,2-diol. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Urutkan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan keasamannya dari yang paling rendah menuju yang paling asam. Oke, A, B, C ini mirip ya. Yang D ini yang paling beda nih. Kita identifikasi dulu A, B, C. H yang paling asam dari A, B, C itu ada di sini, CH2 di sini. Kalau ini, yang ini CH2-nya. Kalau ini, yang ini CH aja. Yang di sini hanya. Kenapa yang paling asam dia? Karena nanti kalau H lepas, Pb-nya bisa diresonansikan dengan gugus karbonil. Nah, kalau dari sini terlihat jelas ya, bahwa C ini memiliki lebih banyak karbonil dibandingkan A dan B. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi keasaman kalau kasusnya seperti ini? Nah, salah satunya gugus penarik ya. Semakin kuat, banyak, atau dekat gugus penariknya, maka semakin asam. Nah, berarti otomatis di antara A, B, C ini, C yang paling asam. Di antara ketiga ini ya, kita D belum. Terus, A dan B. A dan B ini bedanya apa? Bedanya letak gugus penarik di B itu salah satu lebih jauh. Ini kan lebih jauh kan? Daripada yang A, berarti A juga lebih asam. Lebih asam daripada B, berarti B kurang asam. Di antara ketiga ini, berarti kalau dari ketiga ini, mulai dari yang paling rendah, itu berarti B, habis itu A, baru C ini dari yang kurang asam ke paling asam. Kita cari dulu opsinya. Mana yang urutannya BAC. Ini C dulu. Salah, ini C dulu, salah juga. Ini A dulu, harusnya kan B dulu ya. Salah. Yang ini A dulu juga, salah, harusnya B dulu. Nah ini B, baru A, baru C. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kan D ini paling beda ya, dia OH, yang lain tuh CH. Jadi agak sulit untuk menentukan dia ini letaknya di mana. Makanya kita analisa yang A, B, C, baru yang D menyesuaikan. Nah yang paling tepat urutan dari A, B, dan C ini adalah yang opsi A. Maka kita pilih jawabannya yang A.